Hai, halo semuanya. Kembali lagi bersama kami di podcast UKM Rekamres dengan bersama saya Diana Novita dan bersama teman saya Rini Febriani. Nah, di sini kita bersama dengan beberapa maba dari Stikes Respati yang dimana mereka adalah mahasiswa yang baru masuk di tahun 2024 ya. Iya, betul. Oke, boleh untuk lebih mengenalnya kita perkenalkan ya satu persatu. Mungkin mulai dari sini dulu. Boleh. Oke, Terima kasih ya, Teh. silakan. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Dika Firdaus dari Kesmas 2024. Oke, selanjutnya siapa? Aku Delima dari S1 Kebidanan 2024. Delima. Dipanggilnya siapa? Delima. Delima. Kalau ini? Aku Rahmi Maulidia Apriani dari D3 Kebidanan Bidan 2024. Ternyata lengkap ya, ada dari S1 Kesmas, ada dari D3 Kebidanannya dan S1 Kebidanannya. Karena di kampus kita ini terdapat 3 prodi yang dimana S1 Kesehatan Masyarakat, D3 Kebidanan dan S1 Kebidanan. Oke, selanjutnya Teh. Oke, gimana nih pengalaman kalian selama jadi maba? Ada yang menarik nggak sih selama kalian maba di sini? Atau ada yang bikin kaget justru? Waduh, banyak sekali tuh. Boleh nih. Tadi dari mulanya ada yang ganteng sama ada yang cantik dong, mulainya boleh. Kalau yang pertama sih beneran seru banget gitu ya, apalagi pas hari pertama PKKMB itu bener-bener bikin terkesan gitu ya, apalagi banyak games, terus ya pokoknya seru banget gitu, apalagi pas awal jadi maba ini dipercayai buat ikutan promosi kampus gitu ya ke banyak-banyak sekolah, jadi itu tuh menambah pengalaman kita gitu sebagai maba, jadi lebih memotivasi untuk kedepannya kita seperti apa gitu. Oke, selanjutnya boleh. Kalau aku sih punya kultur shock tersendiri ya, apalagi pas ikut PKKMB nih. Aku tuh pernah dihukum. Jadi karena emang salah warna kaos kaki, jadi aku dihukum. Jadi kayak, pertama kali langsung dihukum gitu, itu benar-benar shock banget. Terus aku juga punya kesempatan nih sama Terahmi juga buat ikut promosi ke sekolah-sekolah. Seru banget bisa ketemu anak-anak SMA, apalagi kayak memotivasi. Kayak aku tuh udah disebut teteh. Keren ya, udah maba pengalamannya udah banyak. Oke, selanjutnya dari yang ganteng nih. Oke, baik. Jadi pas awalnya itu Dika merasa shock juga karena kan kebetulan sebelumnya lama libur ya, menunggu masuk dari kuliahan. Nah, waktu awal jadi maba banyak yang seru yang dirasa sama Dika. Kemudian Dika juga pas pertama masuk ke sini ya merasa kebingungan juga karena dari efek libur tadi. Kemudian yang kedua, bagaimananya Dika ini bisa menjalankan tugas yang di kampus, bagaimana ini, bagaimana itu. Tapi alhamdulillah waktu ke waktu semua Dika dijalanin dan rasa bingung, rasa malu tersebut ya alhamdulillah hilang. Oke, dari pengalaman seru ini pasti kan kalian punya alasan nih. Alasan kalian pertama masuk ke sini apa tuh? Seru nih. Pasti. Alasannya nih pasti punya alasan masing-masing sih. Boleh dong dari Delima? Oke, kalau aku sendiri karena emang pengen banget ahli dalam bidang kesehatan ibu dan anak, otomatis harus masuk bidan nih. Nah, terus aku ngelihat Stikes Respati Tasikmalaya ini punya program-program unggul. Nah, terus ketika diskusi sama orang tua, aku ngeyakinin diri aku buat emang masuk Stikes Respati Tasikmalaya ini. Berarti sesuai kemauan sendiri ya, Iya, bukan bener-bener. dorongan dari orang tua. Iya. Oke, selanjutnya dari Rahmi nih, apa tuh? Menurut apa sih, karena yang pertama dilihat dari tenaga pengajarnya gitu ya, sangat profesional di bidangnya masing-masing gitu ya. Terus yang kedua dari segi fasilitasnya, dari mulai lab, asrama, dan juga aula gitu ya. Kelasnya juga sangat memadai banget nih, sama tempatnya juga sangat strategis sih menurut Strategis aku. ya. Saking Iya. strategisnya samping jalan gitu. Bener banget ya. Jadi kita perut apa tuh langsung. Iya, aksesnya nggak benar-benar gampang gitu. Oke, ketika nih apa Oke. sih alasannya? Alasannya itu Dika karena termotivasi dari almarhum ayah Dika, karena dulu ayah masuk kesehatan, kebetulan S1 Kesehatan Masyarakat. Nah, Dika sebagai anak pengen ngelanjutin jejak almarhum ayah Dika, kebetulan di Stikes ini ada S1 Kesehatan Masyarakat. Jadi Dika nyobain di sini dan alhamdulillah mungkin rezeki Dika ditakdirkan di sini. Yo, Masya Allah Keren sekali. ya. Dari ketiga ini keren ya Teh, motivasi
memotivasi mereka untuk masuk ke kampus Tika Sarasvati ini kayak gitu. Oke, selanjutnya ini kan kalian udah punya pengalaman nih dari sini. Gimana sih, ada nggak sih teman-teman pesan atau kesan buat maba yang teman-teman kalian selama ini untuk progres selanjutnya apa tuh gitu? Kan sebentar lagi kalian akan menjadi teteh ya, nanti punya adik tingkat ya gitu. Nah, pesannya atau tipsnya bagaimana nih untuk adik-adik kalian nanti selanjutnya untuk menjadi maba itu harus gimana? Karena kan mungkin jadi maba itu belum terlalu banyak tugas ya. Pesan dari kalian teh mereka itu harus gimana gitu untuk menjadi maba yang tidak kupu-kupu gitu. Kuliah pulang biar mereka tuh aktif gitu. Apa yang udah kalian sebagai maba itu pengalaman kalian bisa untuk disampaikan kepada adik tingkat kalian nanti. Mulai dari Dika, boleh? Boleh. Jadi menurut Dika tipsnya itu yang pertama, apabila kita ada suatu ketidaktahuan, alangkah baiknya kita langsung bertanya karena suatu informasi sangat berguna bagi kita. Kemudian untuk perkuliahan di maba ini bagusnya harus ikut organisasi juga karena di dalam organisasi tersebut banyak suatu pengalaman yang bisa diambil. Kebetulan untuk dunia kerja kan tidak hanya dari nilai mata kuliah aja, tetapi pengalaman juga dibutuhkan. Betul. Oke, selanjutnya boleh mau siapa nih? Oke. Jadi aku sih setuju banget ya sama Dika gitu. Apalagi kita masih kosong nih waktunya. Apalagi untuk S1 ya, masih nyantui Panjang ya. Tapi jangan tahu santai banget ya. Apalagi Tika Sarasvati ini memadai dengan berbagai UKM-nya gitu. Jadi kita bisa ikut. Tapi apakah emang harus dalam kampus juga? Ya tidak. Tapi kan di luar juga banyak. Kalau menurut aku sih emang banyakin ikut organisasi, pengalaman, sama buka-buka akses lah sama teman-teman yang lain seperti itu. Oke, apa tuh? Kalau aku sih samanya setuju. Jadi relasi itu sangat penting gitu ya. Jadi kita tuh jangan terlalu memacu pada teman sekelas doang nih. Jadi kita itu harus kayak join organisasi-organisasi gitu ya, UKM maupun di dalam ataupun mungkin bisa di luar gitu ya untuk memperluas relasi kita gitu. Oke, tadi dari pembahasan dibahas nih, disinggung-singgung terkait promosi nih. Kalian udah promosi kemana aja nih? Wah, Ayo sampai barangkali anak-anak yang di promosi kalian ada nih nonton kita. Keren ya, udah jadi promosi kan. Oke, boleh dong dari Rahmi. Udah Kalau apa? aku sih pengalaman pertama ke SMAN 4 Garut itu bener-bener kayak pengalaman pertama banget nih, kayak gimana ya, jadi masih bingung gitu harus gimana, tapi setelah kesini makin terbiasa gitu ya sama promosi tersebut, jadi kecanduan gitu. Ya karena kan promosi kampus juga itu akan menjadi pengalaman atau pelajaran buat kita ke depannya, karena kan kita di dunia kerja lebih ke masyarakat ya, bukan ke anak sekolah lagi gitu. Jadi mungkin kita udah ke publik kita udah terbiasa gitu, nanti di dunia kerja juga gak kalah jauh kayak gitu. Pokoknya itu pengalaman terbaik pada awal maba kali ini. Keren. Oke. Gimana nih kalau dari Delima? Kalau aku ke SMA 1 Cikatomas ya kemarin, meskipun emang jalannya itu bikin pusing. Cikatomas. Aduh, tapi ketika ngelihat anak-anak yang emang excited banget gitu untuk masuk kuliah, apalagi kuliah kesehatan. Nah, aku tadi ketemu dengan beberapa ya, Terami sama Terami juga kebetulan orang-orang yang emang pengen masuk nih ke Tika Sarasvati, terus kayak aku ngejelasin profil Stikers kayak gitu. Pokoknya mah seru banget, apalagi anak-anaknya yang excited gitu. Oke, Dika nih, gimana Dika? Untuk Dika pertama yang ke SMA 4 sama kayak Rami. Awalnya tuh Dika merasa takut sama malu karena Wajar. karena kita pertama kali itu mempromosikan dunia perkuliahan kepada mereka. Tetapi setelah dijalani sedikit demi sedikit, alhamdulillah Dika mencoba untuk terbiasa juga karena sangat terbekali sekali untuk nanti di dunia pekerjaan. Oke, Pengalamannya udah bagus ya. udah banyak ya. Ternyata Mama ini sudah inspiratif sekali ya. Oke, seru sekali ya teman-teman.
teman-teman ternyata pembahasan dari maba-maba ini, dan selanjutnya akan semester 2 ya. Iya. Gimana nih persiapan untuk semester 2? Lumayan. Oke, sekian untuk podcast kali ini. Sampai jumpa di week selanjutnya. Bye bye. See you.